Jujur ngomong ya, ada yang pendidikannya SD nggak lulus SD dong? Coba acung tangannya. Hah? Di belakang ada nggak? Hah? Mana? Hah? SD? Coba ya? Di daerah Jombang. Mohon maaf ini, ya. Apalagi sekarang udah 20 tahun Cilegon berdiri, betul nggak? Ya kan? Nanti kalau sampai ibaratnya nyalon lagi dari keluarga itu, udah disiapin lagi anaknya. Mau 40 tahun lagi kita totalnya. Bisa jadi. Ya, saya nggak tahu kan seperti apa kan, betul nggak? Nah, momentumnya itu ada di 2020. Makanya teman-teman harus bilang, gampang ke masyarakat. Susah nggak nyari kerja, susah nggak sekolah, susah nyari duit, susah. Selama 20 tahun Kota Cilegon berdiri, susah terus ya. Mau kopi terus saja, saya juga kena. Harus minum air putih saya, harus saya ganti. Bahkan saya rasem ikan asin tiap hari juga harus ganti, sekali-sekali harus pakai ikan ayam. Jadi maksud saya, sorry nih, kemarin Pak Prabowo di Cilegon menang 69,9% pakai uang, nggak pakai uang, karena kita pengen berubah, ya kan? Nah ini juga begitu harusnya. Kalau kita pengen berubah, yuk bareng-bareng merubahnya. Contohnya di mana? Contohnya di Kabupaten Bantaeng nih. Nih sekarang saya kasih lihat nih sebagai saksi aja nih, ibaratnya Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng ini kurang lebih berdiri tahun 1267 rumah sakitnya. Ya sorry ini 1247. 1960 Kabupaten Bantaeng itu, mohon maaf, itu sudah punya bupati. Ini rumah sakitnya RSUD. RSUD-nya 8 lantai. RSUD-nya 8 lantai. Nah, tahun 1960 udah punya bupati. Nggak ada perubahan, terus nggak ada perubahan. 11 tahun yang lalu akhirnya masyarakatnya berunding kayak gini nih. Wah iya sih, maka kita gini-gini aja. Ganti amat cari kerja, ganti amat sakit, ganti amat segala macam. Ini kita harus pilih pemimpin yang benar. Masyarakatnya akhirnya kompak, Pak. Siapa tokoh perubahan yang bisa berubah Bantaeng lebih hebat lagi? Padahal bupatinya seorang dosen, profesor dari Jepang. Ibarat orang lagi anak-anak ngajar, diambil, suruh nyalon. Masyarakat yang minta. Alhamdulillah di tahun kedua dia bikin rumah sakit 8 lantai. RSUD 8 lantai, coba buka di Google nanti kalian buka RSUD Kabupaten Bantaeng. Setelah itu apa? Dia bikin mobil ambulannya itu 24 jam. Luar biasa. Dan tidak boleh orang sakit di rumah sakit tinggal telepon dokter datang ke rumah Anda 24 jam. Bisa nggak? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kita di kota terkaya. Dan alhamdulillahirobbilalamin, padahal Bantaeng itu kabupatennya kecil sekali penduduknya. Sekarang bupatinya sudah menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena tergantung inamalak malubi. Bukan karena itu, makanya ini ada nuansa besar. Mungkin mohon maaf supaya masyarakatnya bodoh, supaya masuknya 50.000, 100.000 tinggal selama 5 tahun. HP Melbourne. Ini fakta. HP Melbourne, HP apa segala macam. Dihubunginnya susah. Lah, saya dari zaman dulu kan bilang, kita ini duluran. Sebagian besar anak SMA ini pengen kuliah nggak, saya tanya? Mau, cuma jadi masalah mindset otaknya itu setelah lulus harus kerja, terus kemudian harus dapat duit. Ini yang salah. Padahal orang lain harus kuliah dulu selama 5 tahun, baru dia ngelamar kerja. Paham ya? Tapi kalau dia diberikan skillnya baru, dia kan gini, Cilegon ini bukan kota di mana kota ini adalah berdasarkan padat karya. Padat karya itu tahu teman-teman, pabrik sepatu atau apa, karyawannya ribuan. Kita ini padat modal. Jadi usahanya gede, modalnya gede, karyawannya dikit. Jadi tidak pro dong dengan hal seperti itu. Betul nggak? Berarti harus diganti. Harus dilakukan perubahan. Perubahan itu kan hijrah menuju ke arah yang lebih baik atau di pembaruan. Gitu loh, contoh teman-teman. Mohon maaf.
Yang namanya Rasulullah SAW aja berpolitik. Perjanjian Hudaybiyah dulu. Pada saat itu perjanjiannya apa? Kalau orang Mekah jualan ke Madinah boleh balik ke Mekah. Tapi kalau orang Madinah jualan ke Mekah enggak boleh kembali ke Madinah. Waktu itu tantangan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab marah, siapa yang perintahkan ini ya Rasul? Pada saat disebut ini udah persetujuan Allah, tutup lagi, selesai. Artinya apa? Semakin banyak orang Madinah yang ke Mekah, semakin banyak orang Muslim yang menetap di Mekah, dan akhirnya Mekah menjadi Muslim. Tadinya susah Rasulullah hijrah kok dari Mekah ke Madinah. Ini kita bicara sejarah. Jadi artinya apa teman-teman? Sorry ini, mohon maaf sekali lagi tadi saya bilang itu selesai sama saya. Kenapa? Karena pemerintah Kota Cirebon tidak pernah membuat yang namanya apa? Keluhan-keluhan masyarakat, dan besok itu wajib hukumnya yang tadi 8,5 juta dan yang lainnya secara transparansi dilaporkan oleh pemerintah, dan pemerintah akan mengumumkan ke semuanya sehingga mereka takut akan hal tadi. Setuju nggak? Setuju kan? Oke? Ya. Kedua, yang tadi lulusan SMA, kata saya dulu, kalau ada katakanlah ibaratnya wali kota itu punya pena, ini punya kekuasaan, maka wali kota berhak menandatangani setiap industri yang ada di Kota Cilegon wajib punya BLK. Sehingga tadi yang lulusan SMA itu sekolah dulu selama 6 bulan, jangan langsung bisa digaji. Uang orang kuliah aja bayar. Training dulu 6 bulan, praktek lapangan 3 bulan. Sehingga mereka punya ijazah nggak nanti setelah training? Punya. Mereka bisa bekerja di mana saja, termasuk bekerja di perusahaan itu. Penanya itu tajam. Kayak tadi Kantik bilang, sate bandeng apa segala macam, gampang. Industri banyak dari ujung ke ujung segala macam. Tinggal dicatatin, kamu makan sate bandeng hari Senin, kamu Selasa, kamu Rabu, kamu Kamis, kamu Jumat. Ibu-ibu di sini tiap hari besok sate bandeng. Tinggal tergantung innamal a'malu binniyat. Tadi saya bilang, setiap hari rata-rata saya pulang jam 2 pagi, buat apa sih? Bukan buat diri saya. Karena target saya adalah, mohon maaf, target saya adalah sebaik-baiknya manusia adalah bukan pada saat kita hidup, kita mengundang berapa ribu orang yang hadir. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah pada saat kita tidak bisa bernapas, pada saat kita tidak bisa melihat, berapa banyak orang yang menyolatkan kita. Untuk itu apa? Manfaatnya harus terus saja. Contoh, pada saat saya datang ke Toyota pertama kali cuma setahun doang, dari cabang paling buruk menjadi cabang nomor 2. Karyawan yang gak punya rumah, saya kasih rumah dengan tanpa DP. Bisa. Dengan katakanlah waktu itu pakai apa namanya, pensiun tuh, jam sostek. Bisa dulu, ya. Terus kemudian mohon maaf ini, karyawan Toyota tanyain yang bengkel-bengkel segala macam, mereka itu udah 9 tahun itu tanda tangan saya sekarang nih. Dari 20 juta, 30 juta, sekarang 40 juta dengan Bank BRI kita tanda tangan. Di checking apa segala macam, nama lu jelek, yang penting tanda tangan saya 40 juta per karyawan Toyota. Bisa pinjam dengan bunga yang murah. Bisa, ada. Kalau nggak percaya, ini fakta. Kalau manfaat ini bisa kita bawa keluar, karena apa? Karena rentenir ini di Cilegon ini masih berkeliaran. Karena ketidaktahuan masyarakatnya. Makanya masyarakatnya terkotak-kotak. Kan tadi saya bilang, niat saya adalah bagaimana membantu orang-orang miskin. Niat saya bagaimana membantu katakanlah anak-anak yatim. Itu bisa berkompetisi dengan siapa? Dengan orang-orang yang kaya. Contoh apa? 7 tahun yang lalu anak saya sekolah di Dwi Warna. Dwi Warna itu sebulan bayarannya waktu itu udah 6 juta. Anak saya cerita yang sekolah di situ orang Cilegon, anak-anak orang kaya, ada 7 orang. Anak bupati, anak wali kota, anak menteri, anak pengusaha. Ya, pada saat itu dia cerita. Pada saat saya nengok anak saya ternyata banyak orang hitam. Wah, dari Papua. Saya bilang, ya Allah, banyak banget. Kok anak saya nggak cerita? Saya cuma nanya sama mereka, sama itu. Boleh tanya nggak ya? Boleh ya. Dek, kamu dari mana? Dari Fakfak. Oh, Fakfak ya, Papua ya. Iya. Kok bisa sekolah di sini ya? Mau tanya, om boleh nggak? Bapaknya kerja apa? Tukang ikan loh. Maksudnya tukang ikan gimana? Yang punya kapal ikan gede gitu? Enggak, yang jual-jual ikan di pasar loh. Kok bisa?